bahwasanya puasa ini nanti pada puncaknya adalah takwa, meningkatkan ketakwaan. Tapi tidak hanya puasa, ada beberapa amal-amal yang lain seperti haji dan sebagainya. Kriteria orang takwa sudah ditentukan dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3 itu sebenarnya semua adalah gaib. Bahwa orang yang takwa adalah orang yang percaya kepada ada yang gaib. Jadi ada percaya kepada adanya kehidupan setelah kematian. Percaya kepada hari kemudian. Jadi intinya, orang yang takwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Yang kedua, menjaga sholatnya. Dan yang ketiga, apabila dia mendapat kelebihan rezeki, mau membagikan rezekinya kepada orang lain. Nah, itulah ada beberapa kriteria. Cuman juga ada, kalau saya juga selalu melihat, di dalam surat Az-Zumar, nah itu ada suatu kata-kata, bahwa sesungguhnya yang takwa itu adalah si pembawa kebenaran. Dalam kurung Rasulullah, Nabi Muhammad, dan orang-orang yang membenarkan. Nah, saya selalu mengambil yang ini. Tapi bukan ini artinya mentiadakan yang lain. Inilah jalan yang paling pendek. Mohon maaf, Bang Dani, mana nih? Siap. Nah, Ya. ya, mohon maaf, ya, sorry. Bahwa ini sebenarnya kalau mau dilihat, ini adalah jalan yang paling pendek. Ya. Bahwa orang yang takwa, sesungguhnya yang takwa itu adalah membawa kebenaran. Nabi Muhammad. Sebenarnya hanya Muhammad. Untung ada kalimat di belakangnya yang membuat umat ini mempunyai celah keluar. Kalau nggak ada. Sebenarnya nggak ada yang lain sebenarnya. Yang takwa itu hanyalah Muhammad, si pembawa kebenaran. Dan orang-orang yang membenarkan. Sebenarnya inilah jalan yang paling pendek. Carilah orang takwa, benarkan ajalah apa yang dibilangnya. Udah cukup lah itu untuk pelajaran pertama. Tepuk tangan buat semua nih. Ya. Betul. Amin, Ya, amin. Ini itu jalan yang paling pendek. Tapi jangan jalan yang paling pendek ini menafikan yang lain. Ya. Ya, ada kata-kata yang lain. Pahala 7 kali umrah sama dengan 1 kali haji, tapi tidak bisa diganti. Ya. Kita umrah, tetapi sama dengan tapi nggak bisa 7 kita umrah aja tidak pernah naik haji, tidak bisa diganti. Jadi jangan kalau sudah membenarkan kata-kata orang takwa besok nggak mau puasa lagi. Nggak bisa tuh, nggak boleh tuh. Hah? Iya. Ya, tapi itu maka di petoto tua yang dulu, kalau mau dilihat, ya kita lihat dulu. Begini kata ayah guru, iya ya. Begini kata ayah guru, iya ya. Begini kata ayah guru, iya ya. Ada balik kau kata ayah. Habis itu dia pun jumpai kadang, apanya yang dibilang ayah tadi kata. Tapi tidak pernah tidak iya. Ini saya buka aja lah cerita ini. Ya. Jadi ini sebenarnya meningkatkan. Ini Azumar ini sebenarnya. Azumar 33 boleh dilihat. Dan inilah rahasia yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dia bergelar Siddiq, tetap membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah, walaupun maaf secara lihat masuk akal ataupun tidak. Ya. Mau saya buka satu lagi rahasia sedikit lagi nih ya? Mau. Buka terus. Benarkan saja dulu, kalau tak kuat tak usah dikerjakan. Ini rahasia, ya. Rahasia. Ya. Benarkan aja. Itulah dia. Ya. Kata-katanya boleh dilihat. Cuman jangan perkara ini menafikan yang lain ya. Ini masalah takwa ya. Nanti masalah iman, masalah ihsan dan lainnya itu apa? Itulah kira-kira yang mengenai hakim. Jadi jalan takwa tidak satu. Yang pertama puasa tadi juga, zakat juga, haji dan apa semua, itu semua jalan takwa. Namun dikatakan ada 8 pintu menuju surga. Salah satu pintu itu adalah memang diperuntukkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Itulah dia. Walaupun semuanya nanti ujungnya takwa. Ya. Ujungnya takwa. Kita lanjut sedikit. Dan demikianlah bahwa demikian juga kriteria orang takwa yang dalam surah Al-Baqarah, yang dimana termasuk orang yang membenarkan, mempercayai apa yang gaib dan menjaga sholatnya serta mau
menyisihkan sebagian daripada rezekinya untuk orang lain, kemudian juga sebenarnya adalah orang-orang yang membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian masalah puasa ini juga disampaikan oleh guru-guru di atas kita, mengatakan bahwa setiap rukun Islam bila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, di mana kita berabid kepada Rasulullah SAW, maka akan menghasilkan ma'rifatullah yang maha akbar. Nah, jadi ya, bahwa kondisi puasa adalah kondisi yang subur untuk kerohanian. Bila fisik melemah, batin atau rohani mulai sensitif atau mulai subur. Dikatakan juga bahwa akhir dari yang zahir, awal dari yang batin, akhir dari fisika, awal dari metafisika. Apabila fisikal melemah, batin menguat. Selanjutnya, itulah dia maksudnya. Jadi begini, akhir daripada sesuatu kehidupan zahir ataupun kehidupan fisik ini nanti begitu dia berakhir adalah awal daripada kehidupan batin. Awal daripada kehidupan metafisika. Sehingga dikatakan apabila fisika melemah, maka batin menguat. Sehingga apabila fisik melemah, batin itu mulai sensitif ya, mulai subur dia. Nah, dia mulai berkembang dia subur. Maka juga perintah puasa ini tercantum dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 183 telah diwajibkan atas kamu dan orang-orang sebelum kamu untuk melaksanakan puasa. Jadi sebenarnya bukan umat muslimin aja, sebelumnya pun sudah diwajibkan. Nah, jadi kenapa? Jadi sebenarnya puasa ini selain memang perintahnya apa? Namun secara logis, dan ini masih bisa diterima, ketika fisik melemah itu, batin itu subur, rohani itu subur. Sekarang permasalahan dia sudah subur. Cuman ketika subur, apa yang mau ditanam? Ketika lahan sudah subur, apa yang mau ditanam? Kalau semangka ditanam, semangka yang akan datang. Kalau papaya ditanam, papaya. Bagi pengamal zikrullah, yang ditanam adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan asma Allah, mengisi dirinya dengan zikrullah, maka akan berbuah ridho Allah yang akan datang. Ridho dan kasih sayang Allah yang akan diapa. Nah, itulah dia. Apa yang ditanam? Sekarang langsung subur. Apa yang ditanam? Maaf. Orang yang menuntut ilmu dan segala macam itu juga, kalau di Jawa itu ada juga dia macam puasa, muteh atau apa namanya. Sebenarnya itu juga. Jadi ini sebenarnya itu juga dia. Maka bukan hanya kepada kaum muslimin, umat terdahulu juga melaksanakan ini. Ketika kesuburan, maka dalam keadaan subur itu, biasanya lebih cepat dia ya. Tapi kita jaga istiqamah kita, karena istiqamah itu kalau terus dia makin panas. Apabila suatu panas itu titiknya mencapai panasnya itu mencapai titik bakar, maka secara otomatis api itu akan terbit dengan sendirinya. Itulah dia rahasia daripada apa ya. Jadi itulah dia sebenarnya masalah hakikat puasa ini. Maka dikatakan setiap daripada rukun Islam itu apabila dilaksanakan, maka dia akan menghasilkan ma'rifatullah. Amin. Saya lanjutkan, bila pada pengamal zikrullah, selain amalan-amalan yang wajib, tentu mengintensifkan pengamalan zikrullah sesuai dengan metodologinya, beristiqamah, bermujahadah, dan bersungguh-sungguh di mana senantiasa memohon syafaat Rasulullah SAW, syafaat para ahli silsilah dan syafaat guru mursyid, dan bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, terbukalah hijab. Datang petunjuk, terjadilah dan terasa adanya fenomena kerohanian ataupun fenomena metafisis. Dan inilah yang dikatakan oleh pada guru-guru tarekat. Setelah Allah menurunkan rahmatnya, maka terbukalah hijab. Terjadinya fenomena metafisis. Dan terjadi petunjuk di mana terasa adanya, dan inilah yang dikatakan bahwa tiap-tiap rukun Islam, saya ulangi ya, bahwa tiap-tiap rukun Islam ataupun amal ibadah yang pelaksanaannya digandengkan dengan iman dan ihsan akan
menghasilkan ma'rifatullah, ma'rifatullah yang maha akbar. Itu dia. Jadi itulah sebenarnya dikaitkan, saya nggak cerita banyak kali tentang iman dan ihsan. Nah, kalau diceritakan 60-70 menit juga itu. Cuman intinya berabit lah ya. Intinya ihsan itu ya. Maka setiap pelaksanaan ibadah bila dikaitkan nanti akan menghasilkan fenomena-fenomena yang maha akbar. Yang saya yakin dari sekian banyak pengamal udah pasti ada, walaupun fenomena itu macam-macam. Ya, bahkan saya dengar cerita ada yang belum lamanya dia masuk, belum lamanya dia mengamalkan, murid yang baru-baru udah ada pula fenomena. Ada saya dengar. Memang tiap orang berbeda ya. Tunjuk dan rahmat dan karunia dan dia. Tapi ini semua dia bukan keyakinan dogma. Dia memang sebuah realitas apabila dilaksanakan. Kalau belum, maka saya menganjurkan, bolehlah dalam kesempatan ini kalau bisa, sementara begininya ini, bagi yang sudah masuk, kalau bisa suluk pertama, kedua, ketiga tuh bersama beruntun dia, dan kemudian kalau bisa ambil 10 hari, itulah dulu. Di situ biasanya ketika, sebab kalau panas itu naik, nanti kalau agak jauh turun lagi, nggak panas naik turun lagi. Tapi kalau panas itu terus, berpeluang untuk terbitnya api sama dia. Itu sebenarnya rahasia apanya. Namun itu bukan, maaf ya, itu langsung petunjuk rahmat dan karunia itu bukan apa? Itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hak guru. Bukan, itu dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Guru hanya mendoakan. Guru mendoakan, terus-menerus mendoakan, membimbing. Tapi petunjuk terbukanya hijab itu bukan hak guru. Itu langsung sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nanti lama-lama mengerti. Itu. Langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perantara. Guru mendoakan, dia langsung itu. Hanya guru diberikan metodologinya, diberikan gelombangnya. Sebenarnya tanpa sadar pada hari ini kita sudah memakai gelombang. Ini gelombang virtual meeting ini karena adanya gelombang. Gelombang elektromagnetik kita bisa berjumpa ini. Jarak kita jauh-jauh. Ada yang di Washington DC. Saya nggak tahu, terkejut juga tadi ada yang di Mesir, ada yang di Malaysia. Ini tapi kita bertemu nyatanya. Ini kebetulan ya saya langsung aja yang depan saya ini Bang Stefan nih. Wajahnya yang nampak mas saya ini. Kerawang dia. Ada yang lain-lain ya. Kebetulan itu yang ditunjukkan. Ini kita ternyata udah pakai gelombang. Betul apa yang dikatakan kata-kata Sufi, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Kanan itu benar. Kita jauh tapi tak berjarak. Itu yang dikatakan yang mulia Anda Guru Profesor Dr. Haji Qadirunniyah ya. Jauh tapi tidak berjarak, dekat tapi tak bersentuhan. Jadi jangan dikatakan bahwa berserikat antara hamba, tidak. Bukan berserikat antara hamba dengan Tuhan, tidak. Berhampir dia, tidak berserikat dia. Tidak bersentuhan. Itulah kira-kira tausiah. Pendek aja tausiahnya sebenarnya ini ya. Ini komentarnya yang banyak ini Bang. Ya kita lanjut lagi ya. Ini